Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Talita Stiani Putri dari kelas E. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai proses atau alur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP baru, serta menjelaskan perbedaannya dengan KUHP lama secara lebih mendalam. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu perkara pidana diproses di Indonesia mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, serta untuk mengetahui perkembangan dan pembaruan hukum acara pidana yang bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme atau rangkaian proses yang digunakan oleh negara dalam menegakkan hukum pidana. Sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Lembaga tersebut antara lain kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan memutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksana pidana. Keberadaan sistem peradilan pidana sangat penting karena berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan keadilan bagi korban, serta melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam sistem ini harus dilaksanakan secara hati-hati, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan. Tahap ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara mengumpulkan informasi awal, melakukan observasi, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Pada tahap ini belum ada penetapan tersangka karena fokusnya masih pada penentuan apakah telah terjadi peristiwa pidana. Contoh, jika terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan pencurian, maka polisi akan datang ke tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan awal, serta mengumpulkan bukti permulaan. Jika dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan adanya indikasi kuat bahwa telah terjadi tindak pidana, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan merupakan tahap yang lebih serius dan mendalam dibandingkan penyelidikan. Pada tahap ini, penyidik bertugas untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya. Dalam proses ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, di dalam KUHP baru, kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan harus didasarkan pada alasan yang sah dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan tanpa dasar yang jelas atau penahanan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, tersangka juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan sehingga dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil. Setelah proses penyidikan selesai dan dianggap lengkap, maka berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Tahap ini disebut sebagai tahap penuntutan. Di dalam tahap ini, jaksa memiliki peran yang sangat penting, yaitu meneliti dan menilai apakah berkas perkara yang diajukan oleh penyidik sudah memenuhi syarat atau untuk dilanjutkan ke pengadilan. Jika berkas tersebut belum lengkap, maka jaksa akan mengembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki atau dilengkapi. Namun, jika berkas sudah dinyatakan lengkap, maka jaksa akan menyusun surat dakwaan yang berisi uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah itu, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Di tahap pemeriksaan, persidangan merupakan tahap yang paling penting dalam sistem peradilan pidana. Di tahap ini, hakim akan memeriksa seluruh bukti dan keterangan yang diajukan oleh jaksa maupun terdakwa. Proses persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, sebagai bentuk transparansi dalam sistem peradilan. Persidangan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa.
Setelah itu, jaksa akan menyampaikan tuntutan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi. Setelah seluruh proses tersebut selesai, hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang ada untuk kemudian menjatuhkan putusan. Putusan tersebut dapat berupa menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika dinyatakan bersalah, maka hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal satu pihak tidak puas terhadap putusan tersebut, maka tersedia upaya hukum sebagai sarana untuk mencari keadilan. Upaya hukum ini meliputi banding, kasasi, peninjauan kembali. Melalui upaya hukum ini, putusan pengadilan dapat ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Setelah seluruh proses hukum selesai dan putusan telah memiliki kekuatan hukum, maka tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Di tahap ini, jaksa bertugas untuk melaksanaan putusan pengadilan. Misalnya, jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara, maka ia akan menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan. Jika digambarkan secara sederhana, maka alur sistem peradilan pidana dimulai dari laporan atau pengaduan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, upaya hukum, dan diakhiri dengan eksekusi. Setiap tahap memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di dalam KUHP baru, terdapat berbagai perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada di dalam KUHP lama. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam KUHP baru, tersangka dan terdakwa diberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, tegas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadi perlakuan yang tidak adil. Selain itu, di KUHP baru juga mengatur secara lebih rinci mengenai batasan penahanan. Di dalam praktik sebelumnya, sering terjadi penahanan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, di dalam KUHP baru, penahanan diatur dengan lebih ketat, baik dari segi waktu maupun alasan, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Peran advokat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Di dalam KUHP lama, advokat seringkali baru berperan pada tahap persidangan. Namun dalam KUHP baru, advokat dapat mendampingi tersangka sejak tahap penyidikan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak tersangka agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dari segi transparansi, KUHP baru juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses peradilan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Jika dibandingkan dengan KUHP lama, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP baru membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal prosedur hak asasi manusia, kejelasan prosedur, serta transparansi dalam proses hukum. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih modern dan berkeadilan. Dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia merupakan suatu rangkaian proses yang kompleks, namun terstruktur yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Dengan adanya KUHP baru, diharapkan sistem ini dapat berjalan dengan baik, memberikan keadilan bagi semua pihak, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu, ringkasan alur persidangan KUHP baru. Pembukaan, identitas, dakwaan, perdamaian atau RJ, pengakuan bersalah, eksepsi, opening statement, pembuktian JPU, pembuktian terdakwa, rebuttal, closing argument, tuntutan, pembelaan, replik atau duplik, musyawarah, serta yang terakhir putusan. Di tahap pertama, pembukaan sidang. Di dasar hukum pasal 204 ayat 1 KUHP baru. Tindakan hakim, yang pertama, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. 2. Memerintahkan JPU untuk menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Yang ketiga, menanyakan identitas terdakwa.
Catatan, sidang dapat dilakukan secara elektronik sejak awal atau saat berlangsung, atau pasal 204 ayat 2. Di tahap 2 ada pembacaan dakwaan, yang dimana dasar hukumnya pasal 204 ayat 3 dan 4 KUHP baru. Tindakan hakim meminta JPU untuk membacakan surat dakwaan, menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti isi surat dakwaan. Jika terdakwa tidak mengerti, meminta JPU memberikan penjelasan yang diperlukan. Di tahap 3 ada penawaran perdamaian atau restoratif justice baru. Di dasar hukum pasal 20 ayat 3 sampai 9 KUHP baru. Tindakan hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban dengan kriteria perkara yang dapat didamaikan. Ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah terjadi pemulihan keadaan manusia, keadaan semula. Perkara tidak dapat didamaikan atau pasal 204 ayat 5. Ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual. Jika tercapai perdamaian, dibuat surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani terdakwa, korban, dan hakim menjadi alasan meringankan atau pertimbangan pidana pengawasan. Di tahap keempat, pengakuan bersalah atau guilty PA baru. Dasar hukumnya di pasal 205 dan 234 KUHP baru. Tindakan hakim menanyakan kepada terdakwa apakah bersedia mengakui dakwaan. Jika terdakwa mengakui, hakim wajib memeriksa pengakuan dengan mempertimbangkan terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan, terdakwa didampingi advokat selama pemeriksaan penyidikan, pemeriksaan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut. Syarat guilty PA pasal 234. Ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun. Terdakwa mengakui seluruh dakwaan, pengakuan diberikan secara sadar dan sukarela. Penting, hakim dapat menolak pengakuan jika ragu kebenarannya. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2 atau 3 dari maksimum ancaman pidana perkara dialihkan ke acara pemeriksaan singkat. Tidak berlaku untuk perkara korupsi atau ancaman kurang lebih 7 tahun. Tahap 5 yaitu eksepsi atau perlawanan. Di dasar hukum pasal 206 KUHP baru. Jenis eksepsi yang dapat diajukan, pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Dakwaan tidak dapat diterima, surat dakwaan harus dibatalkan. Tindakan hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menanyakan pendapatnya, mempertimbangkan eksepsi dan mengambil keputusan. Di tahap 6 yaitu ada pernyataan pembuka atau opening statement baru. Dasar hukumnya pasal 210 ayat 1 KUHP baru. Tindakan hakim memberi kesempatan kepada JPU menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang akan diajukan. Memberi kesempatan kepada terdakwa atau advokat menyampaikan penjelasan singkat. Tujuan untuk memberikan gambaran kepada hakim tentang arah pembuktian masing-masing pihak. Selanjutnya ada di tahap 7, pembuktian oleh penuntut umum. Dasar hukumnya pasal 209, 210, 241, dan 235 KUHP baru. Persiapan pemeriksaan saksi pasal 209. Meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir. Memberi perintah mencegah saksi atau ahli berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan. Urutan pembuktian pasal 210 ayat 4. JPU mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu. Urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil pasal 210 ayat 3. Hak saksi didampingi advokat pasal 143 huruf B. Saksi berhak memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dan setiap pemeriksaan. Ini adalah ketentuan baru. Kewenangan hakim dan dalam pemeriksaan dapat menolak pernyataan yang tidak relevan
ada di pasal 241 ayat 7. Dapat mengajukan pernyataan untuk klarifikasi ada di pasal 241 ayat 8. Dapat meminta segala keterangan yang dipandang perlu ada di pasal 241 ayat 9. Dilarang menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai keyakinan salah atau tidak salahnya terdakwa sebelum putusan ada di pasal 208. Tahap 8, pembuktian oleh terdakwa atau advokat. Dasar hukumnya pasal 210 ayat 8 dan 9 KUHP baru. Tindakan pidana setelah pembuktian JPU selesai memberi kesempatan kepada advokat menghadiri bukti, ahli, dan saksi. Urutan bertanya untuk saksi terdakwa dimulai dari advokat, JPU, advokat, hakim. Ketentuan baru, terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan atau setelah semua saksi, berbeda dengan KUHP lama. Tahap 9, pembuktian sanggahan atau rebutal baru. Dasar hukum pasal 210 ayat 10 KUHP baru. Setelah pemeriksaan terdakwa memberi kesempatan kepada JPU memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian advokat, memberi kesempatan kepada advokat untuk sub rebutal sanggahan atas rebutal jika diperlukan. Tahap 10, argumen penutup atau closing argument. Ada di dasar hukum pasal 231 ayat 1 KUHP baru. Tindakan hakim setelah seluruh kesaksian dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak memberi kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan bukti yang diajukan. Memberi kesempatan kepada advokat menyampaikan keterangan lisan. Catatan, closing argument adalah keterangan lisan untuk merangkum bukti-bukti dan tidak boleh mengemukakan informasi atau bukti baru. Di tahap 11 adalah tuntutan pidana atau rekuisitor. Dasar hukum ada di pasal 231 ayat 2 dan 4 KUHP baru. Tindakan hakim menyatakan pemeriksaan selesai meminta JPU mengajukan tuntutan pidana setelah menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan. Tuntutan dilakukan secara tertulis dan setelah dibicarakan dalam waktu paling lambat 1 hari diserahkan kepada hakim dan salinannya kepada pihak berkepentingan. Di tahap 12, pembelaan pledoi. Dasar hukum 231 ayat 3 dan 4 KUHP baru, tindakan hakim memberi kesempatan kepada terdakwa dan atau advokat mengajukan pembelaan. Pembelaan dan dijawab oleh JPU atau replik, terdakwa atau advokat selalu mendapat giliran terakhir atau duplik. Jawaban atau pembelaan dilakukan secara tertulis. Di tahap 13 ada pemeriksaan ditutup. Dasar hukum di pasal 231 ayat 5 dan pasal 232 KUHP baru. Tindakan hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup. Dalam hal tersebut, sidang dapat dibuka kembali atau pasal 232 ayat 1. Selanjutnya ada di tahap 14, musyawarah majelis hakim. Dasar hukumnya pasal 232 ayat 2 sampai 5 dan pasal 233 KUHP baru. Ketentuan musyawarah. Musyawarah dilakukan setelah terdakwa, saksi, advokat, JPU, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Musyawarah didasarkan atau surat dakwaan dan segala sesuatu yang berbukti di sidang. Hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota. Setiap pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Selanjutnya ada di pengambilan putusan pasal 233. Diutamakan pemufakatan bulat jika tidak tercapai suara terbanyak. Jika masih tidak tercapai, pendapat yang paling menguntungkan terdakwa. Wajib di pasal 251, hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Pasal 51 sampai 54 dalam setiap putusan pemidanaan. Format putusan harus mencantumkan bagian khusus yang menjelaskan pertimbangan terhadap pedoman pemidanaan. Selanjutnya ada di tahap 15, pembacaan putusan. Dasar hukum pasal 233 ayat 5 dan 6, pasal 250, pasal 253 sampai 254 KUHP baru.
Tindakan hakim, putusan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga. Jika dijatuhkan pada hari lain, harus diberitahukan kepada JPU terdakwa atau advokat. Pastikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan. Jenis putusan: pemidanaan jika terdakwa terbukti bersalah, bebas jika tidak terbukti, lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan hukum tidak dipidana. Hukum pembuktian dalam KUHP baru. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang oleh yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Beberapa teori sistem pembuktian adalah sistem pembuktian menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Yang kedua, ada conviction reason. Faktor keyakinan hakim dibatasi. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Pembuktian menurut undang-undang secara positif untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.